Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah melimpahkan rahmatnya kepada kita semua. Salawat berserta salam tidak lupa kita panjatkan kepada Nabi besar kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga keluarga serta para pengikutnya sampai akhir zaman kelak. Amin. Teman-teman yang berbahagia, dalam kesempatan ini saya akan memberikan sedikit keterangan tentang bersedekah. Pada zaman yang modern ini, umat Islam banyak diuji dengan berbagai permasalahan, mulai dari bencana alam, kemiskinan yang merajalela, hingga bentuk-bentuk tantangan dakwah yang telah membuat sebagian umat Islam teruji sedemikian rupa. Teman-teman yang berbahagia, pada dasarnya pengertian sedekah ini sendiri terdapat berbagai perbedaan dari kalangan ulama, yang mana menurut Wabah Zuhaili, sedekah adalah pemberian harta kepada orang-orang yang fakir, orang yang membutuhkan, ataupun pihak-pihak yang dapat atau yang berhak menerima sedekah tanpa disertai dengan imbalan. Kemudian menurut Zalum, sedekah identik dengan zakat. Hal ini dikarenakan ada beberapa lafaz sodakoh dalam Al-Quran dan hadis Nabi yang berarti zakat. Dalam firman Allah yang berbunyi, sesungguhnya zakat itu adalah bagi orang-orang yang fakir, orang-orang yang miskin, amil-amil zakat. Quran surat At-Taubah ayat 60. Dalam ayat tersebut, zakat diartikan atau diungkapkan dengan kata as-sodaqoh atau dengan lafaz as-sodaqoh. Teman-teman yang berbahagia, bersedekah itu banyak manfaatnya. Maka dari itu, kita sebagai umat Islam atau umat Muslim disunahkan untuk melakukan bersedekah, karena dengan bersedekah insya Allah akan memberikan atau mendatangkan kebahagiaan kepada kita dalam hati ketika di dunia dan di akhirat kelak. Contoh manfaat dan keberkahan dari bersedekah: yang pertama, bersedekah dapat mempertambah rezeki, atau sedekah adalah penyebab bertambahnya rezeki. Bersedekah tidaklah membuat kita semakin miskin, akan tetapi bersedekah akan membuat kita bertambah rezeki, bukan menguranginya. Ada pepatah yang pernah mengatakan, jangan menunggu kaya lalu bersedekah, tapi bersedekahlah agar kamu kaya. Bahkan dalam Al-Quran pun disebutkan bahwa Allah menjanjikan balasan 10 kali lipat kepada orang yang berbuat baik. Kemudian sedekah yang kedua, manfaat sedekah yang kedua, sedekah dapat mengangkat derajat seseorang. Orang yang selalu bersedekah niscaya derajatnya akan Allah angkat. Orang tersebut akan selalu mendapatkan keberkahan dalam rezekinya. Berbeda dengan orang yang kikir, meskipun dia banyak rezeki atau banyak harta, dia selalu banyak pikiran, hidupnya tidak tenang. Itu adalah sebagai bentuk ketidakberkahan harta yang telah diberikan oleh Allah SWT. Kemudian manfaat atau keberkahan yang ketiga, malaikat akan mendoakan orang yang bersedekah dan melaknat orang yang bakhil. Abu Hurairah berkata bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ketika seorang hambanya berada pada waktu pagi, 2 malaikat akan turun kepadanya, lalu salah satu berkata, ya Allah, berilah harta kepada orang yang menginfakkan hartanya. Kemudian malaikat yang satu berkata, ya Allah, binasakanlah orang yang bakhil.
Itulah beberapa manfaat dari bersedekah. Sebenarnya masih banyak lagi manfaat-manfaat yang dari bersedekah, tapi saya dapat menyampaikan hanya itu saja. Teman-teman yang berbahagia, dalam sebuah cerita Rasulullah SAW pernah mengisahkan kisah seorang laki-laki yang bersedekah 3 kali dan 3 kali salah. Yang pertama, ia berdoa kepada Allah, "Ya Allah, malam ini saya pengen sedekah, tunjukkanlah saya kepada orang yang membutuhkan sedekah." Lalu dia keluar dari rumahnya. Pas dia keluar dari rumahnya, ia menemukan seorang laki-laki. Dia katakan, "Ini adalah sedekah untukmu." Dia kasih harta dan uangnya kepada laki-laki tersebut. Keesokan paginya, orang-orang kampung gempar dan mengatakan bahwa semalam ada seorang pencuri yang mendapatkan sedekah, sehingga laki-laki ini merasa sedekahnya salah, telah bersedekah kepada seorang pencuri. Dia sedih seharian. Malam yang kedua, ia berdoa lagi kepada Allah, "Ya Allah, tunjukkanlah saya seorang yang berhak menerima sedekah saya akan memberikan harta saya kepada dia." Kemudian keluar dari rumahnya, seorang ini melihat perempuan dan dia memberikan sedekah kepada perempuan tersebut dan perempuan tersebut menerimanya. Paginya orang-orang tersebut heboh dan mengatakan bahwa semalam ada seorang pezina atau seorang pelacur yang telah mendapatkan sedekah. Dia merasa menyesal lagi dan merasa sedekahnya telah sia-sia. Kemudian malam yang ketiga, dia berdoa lagi, "Ya Allah, kali ini beri saya petunjuk. Saya ingin bersedekah kepada orang yang berhak menerima sedekah saya." Kemudian dia keluar dari rumahnya. Dia melihat seorang laki-laki lewat. Dia berikan sedekah. Laki-laki itu diam dan mengambil apa yang diberikannya. Besok paginya, orang-orang mengatakan lagi bahwa semalam ada orang kaya yang telah mendapatkan sedekah. 3 kali dia bersedekah, 3 kali ia merasa gagal, 3 kali ia merasa salah. Yang pertama, mengapa ia bersedekah kepada pencuri? Yang kedua, mengapa ia bersedekah kepada pezina? Yang ketiga, mengapa ia bersedekah kepada orang kaya? Sehingga ia merasa sepertinya Allah tidak mengabulkan keinginannya. Kemudian malam keempat, dia tidur dan dia bermimpi. Dalam mimpinya Allah mengutus kepada laki-laki ini seorang malaikat untuk beritahu kepadanya tentang sedekahnya. Malaikat ini mengatakan, "Ya fulan, sedekahmu yang pertama Allah terima. Karena ketika kamu bersedekah kepada pencuri itu, kamu telah menghalangi dia untuk mencuri atau menghalangi dia dari mencuri. Dia membutuhkan apa yang dia butuhkan, sehingga dia tidak butuh lagi untuk mencuri. Kemudian sedekahmu yang kedua Allah juga terima, karena lewat sedekahmu kamu telah menghalangi seorang dari berzina, karena dia telah mendapatkan apa yang dia butuhkan, sehingga tidak perlu untuk berzina. Kemudian sedekahmu yang ketiga juga Allah terima, karena dengan sedekahmu kamu telah menyadarkan seorang
seorang laki-laki kaya yang kikir, sehingga sekarang menjadi orang kaya yang dermawan. Ini adalah keberkahan dari niat yang baik. Ini adalah penjelasan dari hadis Innama a'malu binniyat, bahwa amal itu tergantung pada niat. Sesungguhnya Allah membalas, memberi ganjaran, memberi pahala sesuai dengan apa yang kita niatkan. Teman-teman yang berbahagia, setelah menyimak tentang sedekah ini, semoga kita semua dapat melaksanakan sedekah dengan semaksimal mungkin agar kita terhindar dari api neraka. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.